Berjumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Ayub Setioyanto dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Menyala. Berdasarkan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 22. Bersama saya Claudia Amanda Maria Chan. Mari teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan nantinya, marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu jikalau pada saat ini kami kembali boleh Engkau sapa melalui pembacaan yang sebentar lagi akan kami sama-sama renungkan. Pimpin kami ya Tuhan dimanapun kami berada, tuntun kami juga melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, teman-teman, yang akan menjadi pusat perenungan kita nantinya terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Ya, teman-teman, ada kata-kata "Ai kakak pendeta, menyala sekali." Kalimat tersebut cukup sering terdengar dilontarkan oleh teman-teman pemuda dari Sumba, NTT saat penulis melakukan pelayanan misi. Kalimat ini biasanya diungkapkan sebagai bentuk kekaguman atau untuk membangkitkan semangat. Menyala merupakan dialek Sumba untuk menyebutkan kata menyala, yang artinya bersemangat, bergelora, atau berapi-api. Di dalam Alkitab, salah satu simbol dari Roh Kudus adalah lidah-lidah api yang menyala. Roh Kudus menggerakkan para rasul untuk berkhotbah dan mengajar banyak tentang Tuhan Yesus Kristus. Paulus sendiri menasehati jemaat agar jangan memadamkan Roh Kudus. Artinya jemaat diajak untuk tidak menolak kuasa Roh. Roh Kudus yang menjadi salah satu ciri kehadirannya adalah kemampuan bernubuat yang disampaikan oleh para rasul. Namun bukan berarti semua hal yang disebut nubuat diterima begitu saja. Benar bahwa kehadiran Roh Kudus untuk berkarya harus diberi ruang. Namun di sisi lain, setiap hal yang diklaim sebagai nubuat tetap harus diuji kebenarannya. Salah satu standar ujinya adalah apakah nubuatan tersebut membangun pertumbuhan iman komunitas dan apakah memuliakan Allah. Itulah mengapa Paulus memperingatkan jemaat untuk tetap menguji segala sesuatu. Jika ternyata nubuat itu justru membawa perpecahan atau kesesatan, maka nubuat itu tidak perlu dipercaya. Hal ini menjadi penting sebab pada zaman itu perkembangan banyak tulisan dan pengajaran palsu yang menyesatkan. Teens, Roh Kudus terus menyala dan bekerja di dalam hati orang percaya sekarang dan sampai selamanya, termasuk di hati kita. Jangan abaikan kehadirannya. Mintalah di dalam doa agar hikmat Allah menuntun kita, supaya di masa muda yang kita jalani semangat menghadirkan kasih, kebaikan, bahkan perubahan hanya bersumber dari kuasa Roh Kudus yang menyala. Amin. Mari kita tutup renungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami sama-sama diingatkan dalam diri kami juga disertai oleh Roh Kudus-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu ini menyala dalam diri kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Beranikanlah kami anak-anak-Mu untuk menyampaikan firman-Mu di dalam setiap tingkah laku kami, dalam tutur kata kami maupun dalam pikiran kami. Agar kami juga dapat menjadi berkat bagi anak-anak muda yang lain, bahkan orang-orang lain di sekeliling kami.
Sertai masa muda kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu agar kami juga dapat terus menyala melalui kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan kepada yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita.